Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Setelah lebih dari 10 hari berusaha, Zhu Hengyu tidak berani mengatakan bahwa dia tahu 3 tingkat Mo Yuanmi dengan baik, tetapi masih merupakan masalah pemahaman yang mendalam. Bagi Zhu Hengyu, hanya masalah waktu saja. Zhu Hengyu sebenarnya mencoba perlahan dengan menggunakan daya tembak sepanjang waktu. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi membutuhkan afinitas magis anti-celestial. Yaitu, Zhu Hengyu dapat mencoba cara ini. Penelitian Zhu Hengyu telah berlalu selama 10 hari lagi. Setelah 10 hari, Zhu Hengyu akhirnya mencoba hukum eksitasi Sanpin Mo Yuanmi. Belakangan ini, Zhu Hengyu hanya tidur di bawah permintaan kuat Zhu Xiaomei, dan menghabiskan sisa waktunya di dapur. Baik Zhu Dachang dan Si Yue telah mengunjungi selama periode ini, tetapi Zhu Hengyu telah sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk penelitian tentang bubur giok jadi T3 tingkat, tetapi dia mengabaikannya sama sekali. Zhu Dachang dan Si Yue tidak peduli dengan kekasaran Zhu Hengyu. Namun, tampilan Zhu Hengyu membuat Si Yue merasa dalam. Zhu Hengyu, yang memiliki ikatan magis dengan langit, akan berinvestasi begitu banyak dalam penelitian, dia tidak sebagus Zhu Hengyu, dan dia membutuhkan lebih banyak usaha. Si Yue mengambil kesempatan untuk kembali ke kediamannya dan terus belajar dengan caranya sendiri. Namun, Zhu Dachang masih terlihat seperti orang yang tidak berperasaan, dan mengobrol dengan Zhu Xiaomei untuk sementara waktu, dan minum semangkuk bubur sebelum dia pergi. Dan semua Zhu Hengyu ini tidak peduli, dia sekarang didedikasikan untuk mempelajari bubur batu giok kelas 3. Kali ini Zhu Hengyu sepenuhnya menguasai aura bubur Sanpin Emerald Mo Yuan, tetapi ia mencoba menambahkan Sanpin Demon Bamboo Leaf lagi. Saya melihat Zhu Hengyu pertama-tama memasukkan Sanpin Mo Yuanmi ke Zuding, dan kemudian memasukkan api ajaib. Sihir api kali ini tidak besar atau kecil, tetapi dipertahankan pada daya tembak di seluruh. Dan terlebih lagi, Zhu Hengyu tidak mengubah bentuk Mo Huo di seluruh proses. Mengenai kontrol Mo Huo, Zhu Hengyu sebenarnya berubah menjadi ranah. Zhu Hengyu dengan hati-hati mengendalikan api sihir, dan kemudian memperkirakan kali ini di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, ketika jejak panas pertama keluar dari Dingzong, Zhu Hengyu buru-buru membuka Zuding, dan kemudian menempatkan daun bambu ajaib kelas 3 ke dalam Ding. Selama periode ini, Zhu Hengyu selalu menjaga api sihir stabil dan hasil terus-menerus, bentuknya tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat, Dingzong perlahan memancarkan aroma sedikit. Kali ini aromanya berbeda dari yang sebelumnya, jelas aromanya sangat kuat, tetapi itu membuat orang merasa sangat segar. Pada saat ini, Zhu Xiaomei, yang berdiri di luar pintu, juga mencium aroma aneh ini dan tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Karena Zhu Hengyu telah mempelajari bubur Mo Yuan jadi T kelas 3 di dapur akhir-akhir ini, Zhu Xiaomei khawatir. Pada saat ini, mencium aroma aneh di dapur, Zhu Xiaomei merasa bahwa Zhu Hengyu seharusnya akan berhasil dengan perasaan seorang wanita. Pada saat ini, Zhu Hengyu di dapur juga bersemangat. Setelah beberapa hari bereksperimen, tampaknya akhirnya melihat fajar. Zhu Hengyu memperkirakan waktu dan merasakan hal yang sama, jadi dia siap untuk menyingkirkan api ajaib. Tapi di sini, seluruh Zuding tiba-tiba bergetar. Zhu Hengyu dengan cepat menarik api sihir, dan kemudian membuka dingguan untuk melihat. Saya melihat bahwa dua bahan di dalamnya berpadu dengan baik, tetapi tidak ada jejak aura. Zhu Hengyu memandangi bubur dan mengerutkan kening, tidak tahu mengapa ini terjadi. Dan di sini, Zhu Xiaomei mendorong pintu dan berjalan masuk. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Zhu Hengyu berkata, "Saudaraku, apakah kamu membuat bubur batu giok kelas 3? Gagal." Zhu Hengyu tampak kecewa. Zhu Xiaomei merasa sedikit aneh. "Tapi aku hanya bertanya tentang bau siang-siang dan siang-siang barusan." Zhu Xiaomei berpikir bahwa Zhu Hengyu sedang menggoda dirinya sendiri, jadi dia berkata, "Yah." Saat terakhir gagal Zhu Hengyu memandang situasi Dingzong, mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, "Kakak Hengyu, jangan menggodaku." Zhu Xiaomei berkata kepada Zhu Hengyu dengan ekspresi cemberut, "Aku tidak membohongimu." Zhu Hengyu berkata, dan memberikan semangkuk bubur kepada Zhu Xiaomei dari Dingzong. Zhu Xiaomei mengambil bubur dan makan satu gigitan, tetapi menemukan bahwa bubur ini sama dengan bubur limbah Zhu Hengyu sebelumnya. Itu tidak membantu tubuh sama sekali, dan dia tidak memiliki aftertaste yang aneh. Apa yang terjadi? Aku baru saja mencium aroma yang baik tadi. Zhu Xiaomei bertanya kepada Zhu Hengyu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu. Awalnya, kupikir aku akan berhasil, tetapi pada saat terakhir, Zuding tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua arwah menghilang." Berbicara, Zhu Hengyu menepuk tubuh Ding dan melampiaskan emosinya.
Saudaraku, kembali tidur. Masalahnya mungkin diselesaikan setelah tidur. Zhu Xiaomei menatap Zhu Hengyu dengan tertekan dan terhibur. Sebenarnya, Zhu Hengyu sangat ingin mempelajari bubur batu giok 3 tingkat ini, karena dia dan Wu Yide memutuskan untuk mencoba keterampilan kuliner setelah 2 bulan, dan waktu 2 bulan akan segera tiba. Zhu Hengyu telah memikirkan mengapa mimpin Sanpin Jademo Yuan bubur akan berhasil, tetapi situasi muncul pada saat terakhir. Akhirnya, setelah analisis dan ringkasan Zhu Hengyu, dia mencapai kesimpulan. Artinya, semangat campuran dari 2 bahan kelas 3 cukup mendominasi. Kedua aura tidak akan bergabung satu sama lain seperti aura dalam ramuan kelas rendah, tetapi akan menyerang dan melawan satu sama lain. Zhu Hengyu memandang kepala Zhu Xiaomei dan tidak berkata apa-apa, jadi dia berkata dengan nyaman, "Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang kakak laki-lakimu." Setelah mendengarkan bimbingan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei juga ingin banyak memikirkan kebaikan Zhu Hengyu untuk dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku yang baik. Aku ingin menjadi saudara perempuanmu seumur hidup, kita tidak akan pernah berpisah." "Yah, jangan pernah berpisah." Zhu Hengyu berkata dengan lembut menyentuh kepala Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu selesai berbicara, tetapi wajahnya berubah, mengerutkan kening. "Ada apa, saudaraku?" Zhu Xiaomei bertanya pada Zhu Hengyu dengan ekspresi khawatir. Zhu Hengyu mengerutkan kening pertama, dan kemudian perlahan-lahan santai, perlahan tersenyum di wajahnya, dan berpisah lagi, "Bagaimana aku bisa melupakan?" Ini bahkan lebih tidak jelas bagi Zhu Xiaomei. Jadi, di awan, Zhu Hengyu tersenyum dan menyentuh tanduk kecil Zhu Xiaomei, dan kemudian berkata, "Adik perempuan, kau benar-benar bintang keberuntunganku." Zhu Xiaomei memiringkan kepalanya dan menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi bingung, tapi itu sama sekali tidak diketahui. "Kamu kembali dulu, aku akan coba lagi, dan aku akan kembali sebentar lagi," kata Zhu Hengyu bersemangat. Meskipun Zhu Xiaomei tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tahu bahwa itu pasti hal yang baik. Jadi Zhu Xiaomei mengangguk dan setuju untuk kembali ke tempatnya. Kali ini Zhu Hengyu masuk, tapi itu berlangsung sampai tengah malam. Dengan aroma aneh yang berasal dari dapur, Zhu Hengyu akhirnya tersenyum dan perlahan-lahan menghentikan api sihir. Dini hari berikutnya, Zhu Xiaomei bangkit. Tapi memikirkan Zhu Hengyu akhir-akhir ini untuk mempelajari tidur yang sibuk dan melupakan makanan dari JDT kelas 3, Zhu Xiaomei tidak tahan, jadi dia ingin membiarkan Zhu Hengyu tidur sedikit lebih lama. Namun, ketika seseorang mencoba melakukannya, Zhu Xiaomei membuka pintu halaman dan ingin menyapu pintu, sudah ada seseorang yang berdiri di pintu. Saya melihat kepala rusa muda, sosok kurus, kulit gelap, dan sepasang tanduk di kepalanya. Pria itu menatap Zhu Xiaomei dengan senyum pencuri. "Siapa kamu?" Zhu Xiaomei bertanya, menatap orang itu, mengerutkan kening. "Cepat panggil tuanmu. Ada kontes kuliner 2 bulan setelah tuan rumahmu dan aku menentukan tanggalnya. Sekarang batas waktunya sekarang, dan aku akan datang ke sini untuk membandingkan dengan dia." Pria itu berkata sambil tersenyum. Setelah orang ini mengatakan ini, Zhu Xiaomei ingat bahwa seseorang bernama Wu Yide dan Zhu Hengyu memiliki kompetisi kuliner sebelumnya. Dan masih ada taruhan dalam kompetisi ini, yaitu, seni bela diri 1 tahun yang diberikan kepada pihak lain. Zhu Xiaomei melirik Wu Yide, memikirkan kelelahan Zhu Hengyu akhir-akhir ini, tetapi matanya berbalik dan berkata, "Tuan rumah saya baru-baru ini merasa dingin, saya khawatir akan butuh 2 hari untuk membandingkan dengan Anda." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Wu Yide menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Zhu Xiaomei tidak berharap Wu Yide berbicara dengan baik, tetapi dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia ingin berterima kasih padanya. Tanpa diduga, Wu Yide kemudian melanjutkan, "Lalu aku hanya tertawa dan menerima manfaat tahun itu." Setelah mendengar ini, Zhu Xiaomei mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Maksudku, boneka tuanku terasa dingin. Apakah ini menunggu beberapa hari lebih lama dari ujian?" "Haha, aku telah melihat lebih banyak orang seperti tuanmu. Para pendatang baru saja mulai. Itu normal untuk tidak berani bersaing, hanya membayar uang sekolah." Wu Yide tertawa dan berkata kepada Zhu Xiaomei, "Kamu." Zhu Xiaomei hanya ingin memarahi kata-kata bersumpah, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Zhu Hengyu mengatakan kepadanya untuk tidak bersumpah, dan ketika dia datang ke mulutnya, Zhu Xiaomei menelannya kembali. Hanya saja Zhu Xiaomei tidak bisa berbicara bersumpah, tapi dia sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Wu Yide, dan wajahnya memerah. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara datang dari halaman. "Uang sekolah ini agak mahal, bisakah aku tidak membayarnya?" Tetapi melihat Zhu Hengyu berjalan keluar dari halaman perlahan dan menguap. "Tidak." Wu Yide melihat Zhu Hengyu benar-benar keluar, wajahnya menjadi sedikit jelek. Karena Wu Yide berpikir bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan mengambil kesejahteraan Zhu Hengyu selama 1 tahun, dia tidak berharap anak ini akan keluar. Meskipun Wu Yide masih percaya bahwa dia pasti bisa mendapatkan manfaat 1 tahun dari Zhu Hengyu. Tapi sekarang perlu dibandingkan. Dalam pandangan Wu Yide, ini adalah buang-buang waktu.
Bocah bau, kupikir kau cukup masuk akal, dan kupikir aku akan menyelesaikan kesejahteraan 1 tahunmu. Sekarang sepertinya kamu bersulang dan tidak makan denda, jadi jangan salahkan aku karena datang kepadamu tahun depan. Wu Yide memandang Zhu Hengyu dan berkata dengan kejam. Yo, nafsu makannya cukup besar. Zhu Hengyu dapat memperoleh manfaat 1 bulan dalam sehari, dan dia peduli dengan taruhan kecil ini, sehingga nada dan mentalnya cukup santai. Bocah bau, buat kamu sombong sekarang, dan tunggu sampai aku melihat bagaimana kamu menangis. Kata Wu Yide, menatap Zhu Hengyu. Tunggu apa lagi, ayo pergi. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, sama sekali mengabaikan penampilan Wu Yide. Ada tempat khusus untuk kompetisi kuliner di sekte, tidak di tempat lain, itu adalah tempat tinggal penatua dapur dan Master Fan. Wu Yide berjalan dengan suram di depan, sementara Zhu Hengyu tampak santai, dan perlahan mengikuti di belakang. Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu dengan ekspresi cemas di samping Zhu Hengyu dan berkata, Hengyu saudara, kamu sudah lelah begitu lama, aku masih ingin kamu beristirahat dengan baik. Terima kasih gadis kecil, aku baik-baik saja. Zhu Hengyu menyentuh tanduk domba Zhu Xiaomei dan berkata sambil tersenyum. Zhu Xiaomei ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh Zhu Hengyu. Kamu dapat yakin, bahkan jika kamu kalah, yaitu, berikan dia 12 batu energi magis menengah, apakah kamu pikir kita masih kehilangan ke-12 batu energi magis itu? Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei menjelaskan. Zhu Xiaomei benar-benar mengetahui hal ini, tetapi ia kurang digunakan dan ingin merebut setiap sen di tangannya. Zhu Hengyu telah memikirkan praktik jadete dan bubur moyuan kelas 3, tetapi dia tidak menganggap Wu Yide dan perbandingan ini dengan serius. Alasan mengapa Zhu Hengyu tidak mengatakan itu adalah karena dia ingin merahasiakannya. Untuk sementara waktu, Wu Yide kaget dengan kompetisi, dia langsung menghancurkannya dengan jujur, sehingga dia tidak akan pernah berani memikirkan dirinya sendiri dan Zhu Xiaomei dalam hidupnya. Ketiganya datang ke kediaman Tuan Fan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, para tetua adalah tetua tetapi mereka melihat bahwa kediaman Tuan Fan sangat besar, jauh lebih besar daripada Si Wei, dan bahkan para murid yang menjaga gerbang semuanya adalah murid dari gerbang batin. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei berpikir bahwa rumah Si Wei cukup besar. Ketika mereka melihat kediaman Tuan Fan, mereka tidak bisa tidak memikirkannya. Satu gunung adalah gunung lainnya. Ketika keduanya datang ke pintu Tuan Fan, sudah ada banyak murid berkumpul di sini. Wu Yide, kami di sini untuk menghiburmu. Wu Yide, bagaimana kabarmu? Wu Yide, kamu pendatang baru yang tak tahu malu dan mengintimidasi. Semua jenis suara dari kerumunan, ternyata orang-orang ini semua dipanggil oleh Wu Yide. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi, Wu Yide harus mengambil kesempatan yang bagus untuk menunjukkan wajahnya. Hanya saja Wu Yide sedikit mengangguk pada orang-orang ini, tetapi matanya berserak di antara kerumunan, memandang kerumunan seolah-olah mencari sesuatu. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei memandang kerumunan dengan kerutan dan melihat kerumunan orang. Zhu Hengyu juga melihat Niseng di dalamnya. Pada saat ini, Niseng Zeng menatap Zhu Hengyu dengan tatapan ganas. Ketika dia melihat Zhu Hengyu memandang dirinya sendiri, Niseng memancarkan ekspresi yang kamu miliki hari ini. Zhu Hengyu memandang sepintas, dan hampir 4 atau 5.000 orang menonton. Di antara 4 atau 5.000 orang ini, kecuali sebagian kecil dari murid dapur, kebanyakan dari mereka berada di luar gunung. Yang disebut murid di luar gunung sebenarnya adalah sekelompok orang yang diterima sebagai pelayan oleh murid reguler Moyang Jianzong. Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang tidak lulus ujian masuk. Orang-orang ini tinggal di kota kecil tidak jauh dari Demon Sword Sect. Kota ini disebut Desa Sanwai, yang berarti suatu hari Anda dapat memasuki Sekte Pedang Iblis. Para murid Moyang Jianzong dapat menerima pelayan, sehingga banyak murid pergi ke Desa Sanwai setiap tahun untuk memilih. Inilah yang diharapkan oleh sekelompok orang yang tinggal di Desa Sanwai ini. Selama Anda memasuki Sekte Pedang Setan, Anda dapat makan dan minum tanpa khawatir, dan jika Anda beruntung, Anda dapat diterima sebagai murid oleh Tuan. Dan orang-orang ini adalah murid di luar gunung. Kemudian, perlahan-lahan, sejumlah besar pembudidaya dibutuhkan di sekte, sehingga sekelompok orang dipilih untuk masuk. Kelompok orang ini juga disebut murid gunung. Wu Yide awalnya adalah seorang pelayan, kemudian karena bakatnya, ia juga pandai bertepuk tangan, tetapi ia dianggap sebagai murid oleh murid dapur. Dan Wu Yide, yang sedang mencari-cari saat ini, sedang mencari tuannya. Pada saat ini, mata Wu Yide menyala, dan kemudian bergegas ke seseorang. Para murid bertemu tuannya. Wu Yide bahkan berlutut di depan begitu banyak orang. Orang ini tidak terlalu tua, terlihat setengah baya, terlihat sangat biasa, dan tubuhnya cukup biasa. Melihat penampilan Wu Yide, tuannya mengangguk dengan nyaman, menunjukkan senyum puas. Wu Yide, hari ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk membangun image di Zongmen, tapi jangan kehilangan wajahku di Feng Jun. Ternyata nama Master Wu Yide adalah Feng Jun. Ya, para murid tidak akan menghina reputasi orang tuamu. Wu Yide menatap Feng Jun dengan senyum menyanjung. Baiklah, pergi. Feng Jun mengangguk dan melambai pada Wu Yide.
Wu Yide mengetuk kepala lainnya, lalu berdiri dan mendatangi para penjaga gerbang. Ada apa denganmu? Para murid memperhatikan ketika Wu Yide dan Zhu Hengyu datang ke pintu dan bertanya. Halo, saudaraku, kami ingin bertanya untuk melihat Tuan Fan. Wu Yide berkata kepada para murid dengan senyum yang menyanjung. Ada apa dengan Tuan Fan? Tanya murid itu, sambil melirik trio itu. Kami ingin mengadakan kompetisi kuliner. Wu Yide menunjuk ke Zhu Hengyu. Oke, kalau begitu kamu tandai kontesnya dulu. Saat dia berbicara, murid penjaga gawang mengambil selembar kertas dan memberikannya kepada Wu Yide dan Zhu Hengyu. Buku perbandingan yang disebut adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua sebelum kompetisi. Perjanjian ini memiliki aturan rinci untuk kompetisi. Misalnya, menyontek dilarang. Selama ada pihak yang menyontek dalam bentuk apapun, pihak lain akan langsung menang. Masih ada banyak detail dan peraturan. Zhu Hengyu melihat lebih dekat dan mendapati bahwa tidak ada masalah, jadi dia bersiap untuk menulis pena dan menandatangani namanya. Saat itu murid penjaga gawang tiba-tiba berkata, Anda dapat menambahkan taruhan di bawah ini. Sebagian besar kompetisi adalah perjudian, jadi dalam perjanjian antara kedua pihak sebelum kompetisi, sebagian dari ruang kosong akan dibiarkan bagi kedua pihak untuk menambahkan ketentuan untuk perjudian. Nak, apakah kamu berani menambahkan beberapa keping? Wu Yide memandang Zhu Hengyu dengan tatapan menyeramkan. Bagaimana cara menambahkannya? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan menatap Wu Yide. Manfaat untuk 1 tahun terlalu sedikit, lebih baik untuk menyebutkan 3 tahun secara langsung. Wu Yide memandang Zhu Hengyu dengan jijik, tidak apa-apa, kamu normal jika kamu tidak menginginkannya, lagi pula itu adalah hasil yang harus hilang. Wu Yide menggunakan metode radikal secara langsung. Wu Yide, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Pendatang baru itu, ayo cepat menyerah. Jangan malu di sini. Berbagai sarkasme di antara kerumunan mengikuti. Hanya saja Zhu Hengyu akan sangat bersemangat. Namun, Zhu Hengyu punya ide lain, jadi dia berkata kepada Wu Yide, saya bisa menyetujui taruhan kesejahteraan 3 tahun, tetapi ada prasyarat. Kondisi apa? Wu Yide mengerutkan kening dan berkata kepada Zhu Hengyu. Sederhana, ini kompetisi, hidangan apa yang harus digunakan untuk duel, aku harus memutuskan. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum melihat Wu Yide. Wu Yide tidak bisa menebak apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan, dan ragu-ragu. Kenapa tidak? Zhu Hengyu mengangkat alisnya dan memandang Wu Yide dengan provokatif. Wu Yide berpikir sejenak, dan dia merasa bahwa dia tidak punya alasan untuk kalah. Dia telah diperkenalkan selama 30 tahun, dan Zhu Hengyu, seorang pendatang baru yang baru saja memasuki sekte sebelum 3 bulan, tidak bisa menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Wu Yide tersenyum lagi, menatap Zhu Hengyu dan berkata sambil tersenyum, oke. Nak, aku akan membiarkanmu kehilangan hatimu kali ini. Segar, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Keduanya tidak tertulis, tepat di bawah saksi murid penjaga gerbang, di tempat judi di bawah buku ujian, menambahkan semua yang baru saja mereka tetapkan. Para murid menyaksikan Zhu Hengyu dan Wu Yide sama-sama menandatangani nama mereka, dan memandang mereka berdua dengan sungguh-sungguh dan berkata kompetisi telah ditetapkan, kalian berdua bersedia, dan kamu memiliki tanda tangan sendiri di atasnya, tetapi kamu tidak bisa menyesal nanti. Ya, kata Wu Yide dengan hormat. Jangan patuh, kata Zhu Hengyu. Baiklah. Murid penjaga gerbang menyaksikan keduanya mengangguk, dan kemudian melanjutkan, kalau begitu kamu di sini untuk menunggu sebentar, aku akan memberikan buku perbandingan kepada Tuan Fan. Setelah berbicara, murid penjaga gawang berbalik dan memasuki gerbang. Stinky Boy, aku di sini untuk berterima kasih atas kesejahteraanmu selama 3 tahun. Wu Yide tertawa dengan senyum di wajahnya, dan menatap Zhu Hengyu dengan tiket kemenangan. Satu sama lain, Zhu Hengyu menyeringai dengan dingin. Apa Zhu Xiaomei ingin katakan, tetapi dihentikan oleh Zhu Hengyu. Setelah itu, beberapa orang diam, dan semua orang di kerumunan masih tidak optimis tentang Zhu Hengyu, serta memarahi Wu Yide karena tidak tahu malu dan mengganggu para pendatang baru. Hanya Zhu Hengyu dan Wu Yide yang tidak peduli. Setelah beberapa saat murid gerbang keluar dari gerbang lagi. Apa yang terjadi padamu hari ini? Tuan Fan ditutup baru-baru ini, dan dia tidak punya waktu untuk menghakimimu. Tapi hari ini orang tuanya baru saja keluar dari bea cukai dan tidak ada hubungannya, jadi aku akan memberimu seorang hakim sendiri. Murid itu memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Zhu Hengyu dan Wu Yide keduanya sekarang berada di jantung satu sama lain, dan mereka tidak memiliki banyak pendapat tentang siapa yang menjadi hakim. Dan Tuan Fan adalah seorang hakim, dan tidak satu pun dari mereka yang berani memiliki pendapat. Melihat ekspresi keduanya, murid penjaga gawang tersenyum, dan kemudian berkata ikutlah denganku. Zhu Hengyu dan Wu Yide merespons dan mengikuti murid penjaga gerbang ke gerbang. Zhu Xiaomei mengikuti di belakang Zhu Hengyu dan memasuki gerbang. Karena ini adalah kompetisi, tentu saja, menonton diperbolehkan, jadi ribuan penonton juga mengikuti kediaman Master Fan. Kediaman penggemar sangat mewah dan besar. Para murid yang tahu gerbang tahu jalannya, dan semua orang dibawa ke suatu tempat dalam waktu singkat.
Saya melihat di sini ada ruang terbuka besar, ada gazebo di ruang terbuka, dan tidak jauh dari sisi gazebo, ada 2 dapur. Ini adalah tempat di mana para murid di dapur akan bersaing. Gazebo ini biasanya duduk bersama orang lain, tetapi hari ini Master Fan secara pribadi duduk di kota. Master Fan, orang-orang telah tiba. Murid itu berkata kepada Master Fan dengan hormat. Baiklah, Tuan Fan mengangguk, lalu memandang Zhu Hengyu dan Wu Yide. Ketika Master Fan melihat Zhu Hengyu, dia mengerutkan kening. Master Fan tidak berharap Zhu Hengyu, seorang pendatang baru yang baru saja memasuki Zhongmen beberapa hari, berani menerima tantangan. Hanya saja hal-hal ini adalah hal-hal sepele bagi Master Fan. Di belakang Master Fan, ada banyak orang yang datang untuk menonton kompetisi. Wu Yide ini benar-benar tidak memiliki moralitas dan dapat berurusan dengan pendatang baru. Ada suara dari kerumunan. Hei, apa ini? Bahkan tanpa Wu Yide, orang lain akan menyusahkan bocah itu, kata suara lain. Kamu mengatakan bahwa bocah pemula juga karena suatu alasan. Itu benar, ini semua tentang kekayaan finansial langsung dan pencegahan bencana, dan memalukan melihat di sini. Ada bisikan di antara kerumunan, tetapi mereka tidak menilai tinggi 2 kontestan. Wu Yide tampak bangga, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang orang banyak. Zhu Hengyu tidak peduli lagi, senyum melintas di matanya, dan kemudian dia memandang Guru Fan dan berkata, Tuan Fan, aku akan membuatkan hidangan untuk kompetisi kita kali ini. Kompetisi apa yang ingin kamu gunakan? Kata Tuan Fan, menatap Zhu Hengyu. Bubur jadei te mo yuan. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Fan mengangguk dan berkata. Dan Wu Yide awalnya berpikir bahwa Zhu Hengyu punya intrik, tetapi ketika dia mendengar Zhu Hengyu mengatakan bahwa dia ingin membuat bubur batu giok, dia menjadi penuh percaya diri. Kedua dapur memiliki bahan sendiri yang kamu butuhkan. Tuan Fan berhenti, melirik keduanya, dan terus berkata dengan ringan. Kalau begitu mulailah. Keduanya merespons secara terpisah dan pergi ke dapur. Zhu Hengyu pergi ke dapur di sebelah kiri Master Fan, dan Wu Yide pergi ke dapur di sebelah kanan Master Fan. Zhu Xiaomei memasuki kerumunan dan mulai melihat sekeliling. Kamu bilang siapa yang bisa memenangkan mereka berdua? Sebuah suara di antara kerumunan bertanya. Wu Yide, itu pasti Wu Yide. Berbagai suara di antara kerumunan menebak, tetapi mereka semua percaya bahwa Wu Yide harus menang, dan Zhu Hengyu harus kalah. Meskipun Zhu Xiaomei berpikir bahwa Zhu Hengyu akan menang, tetapi ada begitu banyak orang di sini, tidak ada yang percaya bahwa bahkan jika dia mengatakan bahwa dia akan memecahkan langit. Zhu Xiaomei hanya bisa berharap Zhu Hengyu membuat bubur batu giok kelas 3, membuat orang-orang ini terdiam. Hanya saja Zhu Hengyu tidak buru-buru melakukannya, tetapi mengunjungi dapur. Saya melihat bahwa dapur ini sangat besar. Dapur kecil Zhu Hengyu tidak sebesar meja di sini. Di meja dapur, berbagai bahan diletakkan. Zhu Hengyu melihat bahan-bahan ini, dan nama-nama berbagai makanan muncul di benaknya. Zhu Hengyu ingin mencoba setiap makanan, tetapi saat ini dia bersaing dan tidak bisa terganggu. Hanya saja ada terlalu banyak bahan di sini, Zhu Hengyu mengambil dan memilih di antara bahan-bahannya, dan akhirnya menemukan Sanpin Mo Yuan Mi dan Sanpin Moling Bambu Lea Fes. Setelah menemukan bahan-bahannya, Zhu Hengyu masih terburu-buru, dan dia mulai mempelajari daging untuk memasak. Tripod ini adalah tripod cahaya hitam yang dilengkapi oleh Zhongmen. Mantan Hei Guangding Zhu Hengyu telah digunakan sejak lama karena kerusakan, dan masih ditahan di halaman. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu melihat Hei Guangding yang utuh, yang tidak hanya membuat Zhu Hengyu sedikit penasaran, jadi dia melihat sekeliling Hei Guangding. Dan Wu Yide di sisi lain tidaklah mudah. Saya melihat bahwa Wu Yide baru saja menemukan 2 jenis bahan dan bersiap untuk menambahkannya. Meskipun Wu Yide berhati-hati saat ini, dia masih sangat bangga. Lagi pula, ada 3 tahun kesejahteraan, dan Wu Yide lebih kuat di hatinya untuk langkah pertamanya, dan dia selangkah lebih maju dari yang lain untuk bertaruh dengan Zhu Hengyu, dan dia sangat bahagia. Dalam pikiran Wu Yide, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya dianggap sebagai ayam yang lemah yang dibunuh oleh siapapun. Namun, penelitian Wu Yide pada bubur jadei te ini terbatas, tetapi dia takut melakukan makanan yang buruk, sehingga seluruh prosesnya berhati-hati. Lagi pula, sangat memalukan kehilangan seorang murid pendatang baru, dan manfaat 3 tahun juga tak tertahankan bagi diri saya sendiri. Oleh karena itu, seluruh proses produksi Wu Yide adalah untuk keluar dan berkonsentrasi pada itu. Melihat kembali ke sisi Zhu Hengyu, tidak peduli apa wajahnya, tapi dia masih mempelajari Hei Guangding. Hanya setelah penelitian berulang oleh Zhu Hengyu, ia menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara tripod lampu hitam ini dan ciptaan Zuding sendiri, yang merupakan sistem sekte biasa. Namun, Zhu Dachang mampu membuat sistem Zhongmen hanya 1 bulan setelah dia memasuki Zhongmen, tetapi itu tidak mudah. Zhu Hengyu belajar sebentar, dan menemukan bahwa tripod ini benar-benar biasa, dan kemudian dia mulai menambahkan Mo Yuan Mi ke tripod. Tepat pada saat bergabung dengan Mo Yuan Mi, Zhu Hengyu ragu-ragu. Hanya karena Zhu Hengyu hanya berhasil membuat bubur jadei te kelas 3, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil kali ini.
Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu memutuskan untuk membuat bubur giok kelas 2. Zhu Hengyu, kelas 2 Emerald Mo Yuan Chong'e, telah mencoba berkali-kali. Dia telah sepenuhnya menguasai tips dan detail, tetapi dia dapat membuatnya dengan sempurna. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tidak lagi ragu-ragu, tetapi alih-alih menggunakan metode khusus untuk membuat bubur jadi IT kelas 3, ia menggunakan metode membuat bubur jadi IT kelas 2. Setelah melihat Zhu Hengyu dimasukkan ke Sanpin Mo Yuanmi, ia dengan santai menyalakan api ajaib. Lihatlah Wu Yide di sisi lain. Pada saat ini, keringat Wu Yide di wajahnya adalah karena sulit untuk mengendalikan api ajaib, hampir menyebabkan sup rusak beberapa kali. Wu Yide melihat getaran api sihir besar dan kecil, sangat terkejut. Meskipun afinitasnya terhadap sihir tidak tinggi, itu tidak begitu sulit untuk mengendalikan api sihir sebelumnya, aku tidak tahu mengapa seperti ini hari ini. Tapi ini adalah momen kunci untuk membuat bubur. Wu Yide hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api sihir, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Wu Yide lega melihat Dingzong perlahan memanas, dan dapur perlahan diisi dengan aroma bubur jadi IT. Wu Yide telah mencapai akhir produksi, dan persyaratan untuk sihir api tidak begitu tinggi. Di sisi lain, Zhu Hengyu masih perlahan-lahan naik dan tidak terburu-buru, dia hanya mengendalikan api ajaib untuk senjata menengah, tetapi tidak terburu-buru untuk merangsang nutrisi Sanpin Mo Yuanmi. Bahkan Zhu Hengyu pada saat ini masih memiliki waktu untuk memikirkan pengalaman dapur. Saya tidak tahu siapa yang membuat dapur klasik, tetapi ini semua termasuk, tetapi itu adalah buku yang harus dimiliki untuk setiap juru masak. Jadi Zhu Hengyu menggunakannya untuk penelitian segera setelah dia punya waktu. Pada saat ini, Wu Yide di sisi lain perlahan-lahan menyingkirkan api sihir, dan dia sudah membuat bubur batu giok. Setelah Wu Yide menyingkirkan api ajaib, dia berdiri, mencium aroma di dapur, dan kemudian mengangguk puas. Bagus, bagus. Wu Yide membual dengan ekspresi mabuk. Setelah menyelesaikan pidatonya, Wu Yide membuka tutupnya, untuk melihat bagaimana dia membuat bubur. Wu Yide melirik bubur Zamrud Mo Yuan yang dia buat, dan mengangguk puas. Lalu dia mengisi mangkuk dan berjalan keluar dari dapur. Lihat, Wu Yide sedang keluar. Ada suara dari kerumunan. Saya melihat Wu Yide perlahan-lahan membawa semangkuk bubur, mendatangi Tuan Fan, berkata dengan hormat, tolong, Tuan Guru untuk mencicipi. Baiklah. Tuan Fan mengangguk, dan kemudian mengambil bubur Zamrud Mo Yuan di tangan Wu Yide. Master Fan baru saja mencicipinya, meletakkan mangkuk, dan kemudian menutup matanya. Melihat Tuan Fan tidak berbicara, Wu Yide merasa sedikit gelisah di hatinya, dan dia tidak tahu jenis bubur jadi IT apa yang dia buat. Wu Yide ini stabil, kata sebuah suara di kerumunan. Kenapa? Orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Bubur jadi IT Mo Yuan adalah makanan sederhana yang bisa dibuat oleh setiap juru masak. Meskipun Wu Yide tidak berbakat, dia juga telah memasuki sekte selama beberapa dekade. Melihat kembali ke pendatang baru, dia belum keluar saat ini, dan bahkan panas bahkan belum muncul di ruangan, jelas pemanasan belum dimulai. Sebuah suara di kerumunan menjelaskan. Tetapi pada saat ini, dapur tempat Zhu Hengyu berdiri terasa panas. Tidak ada lagi di sana, kata kerumunan. Tapi suara itu tidak lagi berbicara. Tapi Wu Yide memandang dapur tempat Zhu Hengyu memandang dengan jijik dan berkata, di mana lawan saya yang baru? Seseorang di kerumunan itu mengangguk juga, dan merasa bahwa Zhu Hengyu pasti akan kalah, bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat ini, hanya Zhu Xiaomei yang selalu percaya bahwa Zhu Hengyu pasti akan menang. Melihat kembali ke sisi Zhu Hengyu saat ini masih penuh dengan pengembaraan yang santai. Karena penggunaan api sihir Zhu Hengyu tidak besar, ia hanya menginspirasi nutrisi dari beras roh sihir kelas 3, dan kemudian menempatkan daun bambu roh sihir kelas 3. Zhu Hengyu terus membuat sedikit demi sedikit sesuai dengan metodenya sendiri. Setelah beberapa saat, dapur Zhu Hengyu juga penuh aroma. Zhu Hengyu mengendus-endus keras, dan kemudian mengangguk puas, lalu memulihkan api ajaib. Alasan mengapa Zhu Hengyu memadamkan api sihir kali ini adalah untuk membuat Mo Yuanmi tingkat ketiga dan arwah bambu tingkat ketiga meninggalkan warna dan aroma yang lebih baik. Dan Zhu Hengyu melakukannya. Saya melihat Zhu Hengyu perlahan mengisi semangkuk bubur dari panci, dan kemudian melihatnya sendiri, dan mengangguk puas. Di masa lalu, Zhu Hengyu adalah tentang menjaga aura di dalam makanan, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang warna dan aroma makanan. Tapi kali ini Zhu Hengyu berbeda, dia ingin menggunakan bahan-bahan kelas 2 untuk membuat makanan kelas 2, yang tidak sulit bagi Zhu Hengyu. Jadi kali ini Zhu Hengyu mengejar kesempurnaan dalam 3 aspek warna dan aroma makanan. Kenapa anak ini sangat lambat? Sebuah suara di kerumunan berkata dengan tidak sabar. Pada saat ini, pintu dapur yang digunakan oleh Zhu Hengyu dibuka. Namun, Zhu Hengyu perlahan datang ke Master Fan dengan semangkuk bubur. Tuan, tolong cicipi. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum bukannya sopan. Baiklah, Master Fan mengangguk, dan kemudian mengambil bubur Mo Yuan jadi IT kelas 2 di tangan Zhu Hengyu. Saya melihat Tuan Fan baru saja mengambil alih mangkuk dan hanya melirik bubur tinta Zamrud Yuan buatan Zhu Hengyu.
Matanya langsung bersinar. Kemudian Tuan Fan meletakkan hidungnya di sebelah mangkuk dan menciumnya dengan ringan. Pada saat ini, mata Master Fan lebih cerah. Melihat Master Fan, Zhu Hengyu hanya tersenyum sedikit dan tidak menganggapnya serius. Tapi wajah Wu Yide menjadi sedikit sulit untuk dilihat. Hanya saja Master Fan belum berkomentar, tapi Wu Yide masih memiliki kepercayaan diri. Lagi pula, Zhu Hengyu hanya datang ke Zhongmen selama lebih dari 2 bulan, bahkan jika penampilan dan keharumannya bagus, aura itu mungkin tidak bisa tetap berada di lantai 2. Jika makanan melihat perbedaan, warna dan aroma tidak akan bekerja sama sekali. Bagaimanapun, Mozu makan makanan untuk menyerap aura Hunyuan di dalamnya. Jadi standar untuk mengevaluasi kualitas makanan adalah dengan terlebih dahulu melihat kelasnya, dan kemudian melihat aromanya. Wu Yide tidak berpikir bahwa Zhu Hengyu dapat meneliti bubur JDIT kelas 2 dalam waktu yang singkat, bahkan jika bubur ini adalah metode yang relatif sederhana. Wu Yide membutuhkan waktu 3 tahun untuk meneliti bubur batu giok kelas 2. Karena itu, meskipun Wu Yide mengerutkan kening pada saat ini, hatinya tidak berfluktuasi banyak. Dan Tuan Fan benar-benar mengabaikan ekspresi kedua orang itu, dan memakan bubur batu giok Zhu Hengyu. Kali ini Master Fan mengambil 3 gigitan sebelum meletakkan peralatan makan di tangannya. Hanya setelah itu Tuan Fan tidak bergerak atau berbicara lagi, dan diam-diam menutup matanya di sana. Ini membuat semua orang hadir seperti cakar kucing, menunggu Master Fan mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, Wu Yide setajam batu besar yang tidak tergantung, dan tampaknya duri ikan itu seperti duri di tenggorokan. Tapi Zhu Xiaomei jauh lebih tenang, meskipun dia merasa sedikit naik turun, tapi dia masih menunjukkan senyum tipis di wajahnya, hanya karena dia benar-benar percaya pada kemampuan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak peduli lagi, hanya berdiri di sana, bahkan belajar Master Fan, dan mulai menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Setelah beberapa saat, Master Fan perlahan membuka matanya, lalu menatap Zhu Hengyu dan Wu Yide dan berkata, "Aku akan membicarakan semangkuk bubur ini dulu." Sambil berbicara, Tuan Fan menunjuk ke mangkuk bubur Zamrud Moyuan milik Wu Yide. Mangkuk bubur ini, tetapi dalam hal Reiki, adalah makanan kelas 2 otentik yang asli, Master Fan berkata perlahan. Wu Yide tersenyum mendengar kata-kata Tuan Fan dan memberi Zhu Hengyu pandangan yang provokatif. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih tenang, dan tidak ada perubahan suasana hati. Mari kita bicara tentang warna dan aroma semangkuk bubur ini. Master Fan terdiam, lalu melanjutkan. Warna mangkuk bubur Emerald Moyuan ini agak suram, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima, itu dianggap berkualitas. Mendengar ini, Wu Yide tampak gugup lagi. Tetapi Master Fan mengabaikannya, dan melanjutkan, adapun aroma ini, saya pikir itu sangat baik, itu adalah aroma berkualitas tinggi. Wu Yide mendengar Tuan Fan memujinya, tetapi ekornya langsung berbalik ke langit, dan menatap Zhu Hengyu dengan tatapan puas. Tapi Zhu Hengyu masih mengabaikannya. Master Fan melanjutkan, rasa ini sangat tidak memuaskan. Aroma daun bambu ajaib tidak menyatu dengan rasa Mo Yuan Mi. Mendengar ini, Wu Yide menjadi gugup lagi. Tapi bagaimanapun, itu hanya makanan kelas 1 dan kelas 2, dan persyaratan untuk warna dan aroma tidak begitu ketat. Hidangan ini memenuhi syarat. Akhirnya, Master Fan memberikan kesimpulan. Sangat sulit untuk mengetahui bahwa Master Fan, sebagai koki tertinggi dari seluruh Demon Sword Sect, dapat memberikan standar yang berkualitas. Jadi setelah mendengarkan ringkasan akhir Guru Fan, Wu Yide tersenyum lagi dan menatap Zhu Hengyu dengan tatapan puas. Feng Jun di antara kerumunan, yang selalu tampak bermartabat sebelumnya, merasa lega mendengar apa yang dikatakan Master Fan, dan cukup puas dengan penampilan Wu Yide. Zhu Hengyu masih mengabaikan badut balok melompat seperti ini dan hanya melihat pada Master Fan, ingin melihat evaluasi yang diberikan oleh Master. Tanpa diduga, kalimat pertama Master Fan mengejutkan semua orang yang hadir. Saya melihat Tuan Fan menggaruk-garuk janggutnya, dan kemudian melihat bubur Zamrud Mo Yuan yang dibuat oleh Zhu Hengyu, dan kemudian menatap Zhu Hengyu dengan hati-hati, lalu bertanya, Anda membuat bubur ini. Semua orang tercengang dan bertanya-tanya apa arti Master Fan. Bahkan Zhu Hengyu sedikit bodoh, tetapi mengangguk tanpa sadar, dan kemudian berkata, aku yang melakukannya. Baiklah, Master Fan baru saja mengonfirmasinya. Bagaimanapun, semua orang hadir. Zhu Hengyu memasuki dapur kiri sendirian, benar-benar menyangkal kemungkinan seseorang mengganti. Bubur ini juga mempertahankan aura kelas 2, dan juga merupakan bubur batu giok kelas 2 JDIT otentik. Kata Master Fan, menunjuk bubur yang dibuat oleh Zhu Hengyu. Pada titik ini, itu sepenuhnya di luar harapan semua orang. Bagaimanapun, Zhu Hengyu benar-benar hanya pendatang baru. Dan pendatang baru dapat membuat makanan kelas 1 dan kelas 2, yang bukan apa yang orang biasa bisa lakukan. Lihatlah Wu Yide lagi. Pada saat ini, Wu Yide menelan ludah. Sulit menendang lempeng besi. Meskipun dia tidak percaya bahwa Zhu Hengyu memiliki bakat yang begitu tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bermain drum. Pada saat ini, Zhu Hengyu tenang, karena dia sudah lama tahu bahwa ini adalah makanan kelas 2, dan juga bisa membuat makanan kelas 3.
Master Fan melirik Zhu Hengyu yang tenang, dan kemudian melanjutkan, warna bubur ini cerah, dan Sanpin Mo Yuanmi belum kehilangan warna aslinya, dan masih sejernih kristal. Daun bambu dari roh sihir kelas 3 juga berwarna hijau zamrud dan dicampur dengan hijau lembut. Warna dari dua bahan dicampur, tetapi mereka sangat harmonis. Sepertinya sepasang lukisan lanskap tinta. Orang tidak bisa tidak mau memakannya dengan pandangan sekilas. Skor penuh. Master Fan berkata dengan ringan. Evaluasi ini yang mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya saja Master Fan tidak menunggu semua orang untuk tenang, dan kemudian melanjutkan, mengenai aroma bubur ini, aroma Mo Yuanmi kaya, tetapi juga dicampur dengan aroma daun bambu tanpa aroma, meskipun orang menciumnya sekali, mereka tidak bisa berhenti. Ya, skor penuh. Orang-orang yang hadir pada saat ini sudah terkejut menutup mulut mereka. Wu Yide di samping bahkan lebih jelek, karena dia benar-benar ditakdirkan untuk gagal. Tuan Wu Yide, Feng Jun, murung, kepalanya menunduk, dan aku bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Master Fan mengabaikan ini, dan melanjutkan, adapun rasa, apa yang harus saya katakan. Kelembutan beras Sanpin Mo Yuan dan aroma segar daun bambu Sanpin Moling segar dan lembut. Itu masih skor sempurna. Akhirnya, Tuan Fan berhenti, mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan pandangan, bubur ini memiliki inti dari memasak. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir disambar petir. Meskipun kalimat ini sederhana, ini sebanding. Sungguh bakat dan kekuatan untuk mengatakan ini dari mulut Tuan Fan. Berkenaan dengan kata-kata Guru Fan, semua orang yang tidak melihat Zhu Hengyu dan memfitnah Zhu Hengyu sebelumnya, tutup mulut. Pada saat ini, Zhu Xiaomei memiliki ekspresi bangga di wajahnya, dan melihat ekspresi luar biasa dari mulutnya yang terbuka lebar. Pada saat ini, Wu Yide sudah malu. Meskipun Master Fan belum mengumumkan hasil akhir, Zhu Hengyu sangat dihargai oleh Master Fan sehingga orang bodoh dapat melihat siapa yang telah memenangkan kompetisi. Pada saat ini, Wu Yide menyesalinya. Saya tidak berharap menemukan paku saat ini. Pada saat ini, Zhu Hengyu sangat tenang, kecuali sedikit kejutan pada awalnya. Selama sisa waktu, terlepas dari evaluasi yang diberikan oleh Master Fan, Zhu Hengyu selalu terlihat tenang dan ringan. Karena Zhu Hengyu merasa bahwa dia membuat semangkuk jade teh dan bubur Mo Yuan ini, dia layak mendapatkan evaluasi ini. Setelah terkejut, kerumunan perlahan pulih, dan berbisik-bisik pertukaran datang lagi. Sepertinya akan berubah. Wu Yide benar-benar sial. Mengalami janggut yang sangat keras. Apa nama pendatang baru? Sepertinya Zhu Hengyu. Dengan cara ini, tiga kata Zhu Hengyu secara bertahap menyebar di antara sekte. Batuk. Tuan Fan berdeham, lalu mengumumkan dengan keras, saya mengumumkan bahwa Zhu Hengyu menang kali ini. Bahkan, ketika Master Fan mulai berkomentar tentang Zhu Hengyu's Jade Mo Yuan Porridge, hasil kompetisi tidak lagi menegangkan. Tetapi Master Fan masih harus melalui program ini. Setelah Wu Yide mendengarnya, dia duduk di tanah dengan bokong, ekspresinya kusam, dan wajahnya malu. Zhu Xiaomei bersorak langsung di kerumunan. Master Fan melirik Wu Yide dan berkata langsung, karena buku tes telah ditandatangani, karena kinerja kontrak perjudian di atas telah terpenuhi, saya akan menjadi hakim kali ini. Wu Yide berani melawan, tetapi hanya menjawab dengan ekspresi tanpa ekspresi, ya. Terima kasih, Brother Wu, atas kemurahan hatimu. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum kepada Wu Yide. Wu Yide mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, tetapi sedikit kebencian melintas di matanya, menatap Zhu Hengyu sambil tersenyum. Master Fan mengabaikan hal-hal sepele ini dan melanjutkan, oke, kalian semua mundur. Saat kerumunan hendak pergi, Tuan Wu Yide, Feng Jun tiba-tiba berdiri. Tuan Fan, aku ingin menantang Zhu Hengyu. Orang yang akan bubar itu langsung kesal. Feng Jun, apakah kamu masih punya wajah? Feng Jun, kamu sudah memasuki Zhongmen selama 300 tahun, dan kamu harus menantang pendatang baru. Tanya jawab di antara orang banyak diikuti. Jangan bicara, tolong dengarkan aku. Feng Jun berkata dengan keras kepada orang banyak. Apalagi yang harus kamu katakan? Tak tahu malu. Keraguan kerumunan terus berlanjut. Feng Jun terus berkata tinggi, taruhan yang saya tambahkan ke tantangan ini bukan taruhan yang sama. Apa yang bukan taruhan yang setara? Kerumunan perlahan-lahan tenang dan bertanya dengan suara penasaran. Jika aku kehilangan waktu ini, aku bersedia membayar 100 batu energi magis bermutu tinggi untuk saudara Zhu Hengyu ini. Ada keributan di antara kerumunan. 100 batu energi magis tingkat tinggi setara dengan 10.000 batu energi magis tingkat menengah, dan bahkan 1 juta batu energi magis tingkat rendah. Semua orang takut dengan nomor ini. Setelah kerumunan hening sejenak, suara lain bertanya. Bagaimana jika Zhu Hengyu hilang? Jika dia kalah, dia hanya perlu mengembalikan kesejahteraan muridku selama 3 tahun, dan kemudian minta maaf. Kerumunan kembali gempar. Apakah sesederhana itu? Ya, jadi aku bilang itu bukan taruhan yang sama. Feng Jun berkata sambil tersenyum. Lagi pula, sebagai seorang guru, aku tidak bisa melihat murid-muridku kehilangan 3 tahun kesejahteraan. Feng Jun berkata dengan sikap sok.
Bahkan, Feng Jun tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Zhu Hengyu. Bahkan jika Master Fan menilai Zhu Hengyu begitu tinggi, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhu Hengyu. Kemudian Feng Jun ingin mengekspresikan dirinya ketika ada banyak orang, sehingga dia mencintai orang-orang di sekitarnya, sehingga lebih banyak orang dapat mengikutinya dengan sukarela. Nak, apakah kamu berani bersaing denganku? Feng Jun, bagaimanapun, tidak lagi mengabaikan kerumunan, dan suara keraguan, hanya menatap Zhu Hengyu dan berkata, "Mengapa saya harus menerimanya?" Zhu Hengyu terus mengawasi dengan mata dingin. Pada saat ini, Zhu Hengyu bertanya kepada Feng Jun ketika dia melihat Feng Jun berbicara pada dirinya sendiri. Zhu Hengyu sama sekali tidak merasakan apa-apa, sampai akhirnya Feng Jun mengatakan permintaan maaf Zhu Hengyu, tetapi mata Zhu Hengyu bersinar dengan dingin. Jelas Wu Yide pergi untuk menantangnya dulu, tapi sekarang dia ingin Zhu Hengyu mengakui kesalahannya kepada Wu Yide. Kejadian ini tidak pernah terjadi, karena Zhu Hengyu tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Melihat penampilan Zhu Hengyu, Feng Jun tahu bahwa Zhu Hengyu tidak ingin mencoba lagi, jadi dia mengerutkan kening, dan melanjutkan, "Nak, aku akan memberikan langkah lain. Kali ini aku masih menggunakan bubur jadite sebagai hidangan pembanding. Bagaimana kalau tanpamu?" Kali ini membuat Zhu Hengyu sedikit tergoda. Tentu saja, jika dia memasak hidangan lain, dia pasti harus kalah, tetapi untuk Emerald Mo Yuan Chong'e, Zhu Hengyu yakin untuk menggunakan bubur ini untuk mengalahkan siapapun. Dan Zhu Hengyu juga berpikir bahwa tidak ada lebih dari 3 kelas Mo Yuan Mi dan Mo Ling Bambu di seluruh Demon Sword Sect. Oleh karena itu, menurut hukum besi dari koki dan alkimia yang dikatakan Si Yue, bahkan jika Feng Jun sangat kuat, dia hanya bisa menggunakan bahan-bahan kelas 3 untuk membuat makanan kelas 2. Dan Zhu Hengyu membuat bubur jadite kelas 3 tadi malam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.